Nah sob, nih kita baru ganti velg sob, baru kelar. Kita taikin menjadi ring 16. Ya lumayan lah, menambah ketampanan ring mobil nih. Kecil mungil tapi tampan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sobat Gembul. Gimana kabar kalian sob? Semoga kalian tetap sehat selalu dan selalu dilimpahkan banyak rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke sob, di vlog kali ini saya akan membahas satu buah review mobil dagangan saya. Mobil apa itu? Nah, ini mobil baru saya dapatkan beberapa hari yang lalu di daerah Cibubur. Dan produknya kali ini adalah dari produk Daihatsu. Lebih tepatnya Daihatsu Chery Classic yang 1300 cc tahun 94 manual transmisi. Nah, saya mau cerita sedikit sob tentang spek dan histori mobil ini. Jadi mobil Daihatsu Chery Classic ini pertama kali dikenalkan di Indonesia itu pada tahun 91 hingga 98 sob. Jadi dari 91 ke 98 itu sekitar 7 tahun produksi. Dan spek detailnya seperti apa sob? Nah, ini saya mau ceritakan juga. Ini untuk Daihatsu Chery Classic ini memiliki kelebihan dan kekurangan sob. Nah, saya bicara untuk kelebihannya dulu. Jadi kalau kelebihannya itu spare part masih melimpah di mana-mana, terus harga juga masih terjangkau, dan untuk keadaan mesin juga irit pastinya. Dan yang terpenting sob, dia mempunyai akselerasi yang sangat bagus sob. Untuk kekurangannya mungkin seperti yang kalian sudah ketahui. Kekurangan itu ada beberapa item sob yang menurut saya, menurut kacamata saya. Pertama, untuk desain bodi belakangnya itu kurang kurang mewah. Dan untuk part-part untuk modifikasinya juga sangat terbatas. Dan yang lain itu seperti kaki-kaki itu sangat ringkih sob. Jadi kalau untuk Daihatsu Chery Classic ini kaki-kakinya sangat ringkih dan rentan, harus bolak-balik bengkel sporing atau yang lainnya. Sekarang saya akan bicarakan untuk kondisi mesinnya sob. Jadi Daihatsu Classic ini memiliki kode HC yang dimana masih 4 katup atau 4 silinder segaris dengan cc-nya 1300, menciptakan torsinya ini kurang lebih 105 Nm dan menghasilkan 75 HP. Karena 1300 makanya powernya sangat kecil sekali sob yang diciptakan dari mobil ini. Makanya untuk saat itu kebutuhannya sih sepertinya untuk keluarga, bukan untuk kebut-kebutan. Lalu untuk kondisi mobil ini kebetulan bukan injeksi, jadi untuk produk Classic ini rata-rata masih SOHC atau masih karburator sob. Nah, untuk lebih detailnya kita akan membahas mobil dagangan saya tuh yang ada di depan saya. Jadi mobil dagangan saya ini adalah Daihatsu Chery Classic tahun 94 manual transmisi. Jadi kita akan membahas kondisi apa adanya yang akan saya sampaikan di vlog ini. Semoga aja kalian bisa menonton vlog ini sampai habis. Jangan di skip dan pastikan kalian sudah tekan lonceng tombol merahnya agar selalu mengikuti perkembangan dari kita. Oke sob, mungkin sekarang kita akan mulai untuk membahas mobil ini. Cekidot.
Oke sob, sekarang saya sudah berdiri tepat di depan mobilnya. Inilah dia menu kita hari ini, Daihatsu Chery Classy yang 1300 cc tahun 94, manual transmisi dengan 5 speed kecepatan. Dan dari depan kita akan membahas bagian eksteriornya dulu sob. Seperti yang kalian lihat nih, di bagian depan ini kondisinya memang sedikit kurang maksudnya kurang bagus. Terlebih catnya ini banyak lecet-lecetnya sob, seperti yang kalian lihat di bagian bumper jenggot bawah tuh ada lecet. Dan untuk kondisi catnya secara keseluruhan 85%. Dan ini masih bawaan pabrik sob. Tuh, ini ada bule catnya dan ini ada bule juga nih untuk bagian kap motor mesinnya. Dan untuk kondisi grillnya masih original Daihatsu dengan emblemnya tuh. Lalu untuk headlampnya masih keadaan bagus, belum terlalu menguning. Dan kita geser, untuk bagian lampu senjanya juga masih bagus. Lampu sen bumper juga masih bagus, walaupun ada retak sedikit. Dan untuk tampilan sebelah kirinya, untuk lampu senjanya juga masih bagus. Dan lampu sen bumper juga masih bagus sob. Jadi untuk kondisi eksterior bagian depan ini secara keseluruhan 85% sampai 90% masih oke pastinya. Nah sob, sekarang kita bergeser untuk ketampilan sebagian kanan dulu. Seperti yang kalian lihat sob, ini banyak akar-akar berjatuhan karena tepat di atas kita itu ada pohon besar melintang tuh. Jadi setiap hari saya parkir sini, kejatuhan daun ataupun akar-akar seperti itu sob. Asal jangan batangnya aja tuh, bisa bahaya. Nah lanjut sob, untuk tampilan sebelah kanan seperti yang kalian lihat, ini kaki-kaki baru banget saya ganti sob, atau saya upgrade lah lebih tepatnya. Dari ring 14 sebelumnya OM, ini saya ganti racing look dengan ring 15. Profil ban ini berapa ya, 195/50 dengan ban Bridgestone, semuanya ban Bridgestone depan belakang. Dan untuk kondisi fender sebelah kanan masih oke, tapi catnya agak sedikit bias atau bule karena histori mobil ini sepertinya lama diparkirkan di keadaan di luar, jadi terlihat sekali untuk kondisi catnya tuh. Di bagian pintu sudah bule catnya. Dan untuk keadaan spion masih original, walaupun sedikit bukan retak sih, ya retak lah, anggaplah retak. Dan ini statusnya masih original sob. Ditambah untuk talang air spion maksudnya. Dan kita bergeser lagi sob, dan untuk kondisi power window 4-4-nya masih normal, tidak ada masalah. Untuk keadaan central lock ini juga masih normal, dan ditambahkan aksesoris alarm remote sob. Ini masih normal alarm remote-nya. Dan itu ada talang air juga untuk power window 4-4-nya classy, masih ready. Antena radio masih berfungsi. Dan ini sob, poin tambahannya, rata-rata mobil tua untuk list kaca ini sudah pada getas ataupun melar. Dan ini kondisi list kacanya masih utuh, tidak ada rusak ataupun getas ataupun melar, bisa terlihat. Dan untuk kondisi wiper kacanya juga masih normal sob. Dan ini yang tadi saya bilang, akar-akar dari pohon pada berjatuhan. Kacanya kita konsepkan akuarium karena saya suka untuk yang biar kelihatan interiornya, jadi saya copot kaca filmnya sob. Lalu untuk bagian pintu belakangnya sob, seperti yang kalian lihat, ini untuk list body moldingnya masih utuh, masih nempel. Dan ini cat bagian pintunya ada sedikit retak. Untuk list kaca pintu sih masih utuh semua sob, tidak ada masalah. Kita bergeser ke bagian kaca belakang nih. Untuk list kacanya masih utuh tuh, tidak ada siler-sileran ataupun melar atau getas, masih sangat baik sekali. Kita lihat untuk bagian fender belakang ini masih ngaleng bagasi. Ini mungkin udah ada dempulnya sob, cuman catnya bule ini dikit. Dan ini kotoran kita bersihkan karena akan jatuh-jatuh terus sob. Dan selanjutnya kita bergeser ke bagian belakang sob. Ini keadaan stop lampnya masih lumayan bagus, kanan kiri tidak ada retak atau pecah.
Ini untuk spoilernya juga masih bawaannya, cuman sudah dicat ulang sob, tapi catnya kurang bagus, jadi melendung-melendung tuh kondisinya. Dan untuk garnisnya nggak ada sob di mobil ini, jadi diganti skotlet tuh merah. Dan inilah kondisi dari bagian bumper belakang atau bagasi belakang, seperti yang kalian lihat tuh, kondisinya masih lumayan good. Dan ini kondisi knalpotnya kita sudah memakai racing sob. Nah, jadi suaranya agak ngeblar kalau digeber. Lalu kita bergeser ke bagian sebelah kiri, biar kalian tahu dulu untuk kondisi eksteriornya secara keseluruhan. Ini untuk bagian list kaca belakang juga masih bagus, dan untuk cover bensinnya masih aktif ketika dibuka di dalam. Bagasi juga dibuka dari dalam juga masih aktif sob. Dan ini yang tadi saya bilang, lecet-lecet pemakaian sob di bagian fender sebelah kiri tuh. Dan ini ada cat retak sedikit. Kita lanjut lagi, list body molding sebelah kiri masih utuh, dan talang air juga masih ready. Nah, ini kondisi atap sob, masih kaleng sih kondisinya, cuman tinggal dipoles aja nih tuh, kotor. Kita lanjutkan lagi ke bagian depannya. Untuk lampu sen fender masih utuh sob, kanan kiri, dan masih aktif. Dan ini talang air spion juga masih ready terpasang. Dan itu yang saya bilang, untuk ban-bannya masih bagus semua, tebel, ban Bridgestone depan belakang. Dan kondisi fender sebelah kiri juga bagus, nggak ada dekok, bagus secara keseluruhan. Seperti itu sob. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini sob kondisi dari eksterior Daihatsu Chery Classy tahun 94. Kalian bisa menilai sendiri atau menyimpulkan untuk kondisi dari eksterior mobil ini. Dan sekarang kita akan tengok untuk bagian interiornya. Ini dari awal saya beli sob, tadinya nggak bisa digunakan, lalu saya perbaiki di bengkel. Alhamdulillah normal nih handle pintu luar. Nah, ini untuk kondisi dari interiornya sob. Yang jelas untuk door trim yang jelek bagian sini, karena sudah robek sedikit tuh. Tapi kalau untuk yang lainnya masih bagus. Ini kondisi jok bagian depan sob, masih original, sesuai dengan originalnya di bagian door trim motifnya. Depan belakang masih bagus. Dan untuk karpet original classy-nya masih nempel. Dan setirnya kondisinya juga masih original, tidak berubah. Lalu kondisi dari AC dingin sudah saya perbaiki. Sebelumnya tidak dingin sob, sekarang statusnya sudah dingin, tidak ada masalah. Lalu untuk indikator semuanya masih normal, kecuali untuk jarum RPM sob. Jarum RPM belum bisa kita perbaiki. Untuk tip radio normal, tidak ada masalah. Untuk klakson normal. Untuk transmisi manual juga normal, karena kemarin kita udah setel ulang koplingnya, jadi tidak ada masalah. Ya mungkin seperti ini sob untuk kondisi bagian depan interiornya. Nah, sekarang kita akan tengok bagian dari kursi penumpangnya sob. Nah, tuh kondisi door trim belakangnya masih bagus. Dan jok belakangnya juga masih bagus, walaupun ada sedikit noda tuh, kotor. Dan untuk deksonnya masih rapi. Dan untuk plafonnya juga masih kencang sob, masih oke lah tuh. Dan karpet belakangnya masih ready classy. Dan inilah layout dari kursi penumpang. Oke sob, sekarang saya akan duduk di bagian kabin supir, biar kalian mengetahui secara detailnya. Jadi ini sudah alarm remote pertama, kedua udah central lock juga. Dan ini kunci masih bawaan orinya Daihatsu tuh. Dan kunci pintu ini sob udah dirubah memakai yang terbaru. Kan biasanya untuk yang kunci pintu itu yang sama kayak kunci ini nih tuh. Dan sekarang saya sudah duduk di dalam kabin supir sob. Jadi biar kalian tahu juga untuk kondisinya. Sun visor masih ready lengkap tuh. Dan lampu baca masih normal. Lalu kondisi konsol tengah juga masih bagus, tidak ada cacat. Kisi-kisi AC masih utuh tuh. Nah,
Dan ini kilometer sudah berjalan sejauh 272.000 kilometer ongoing sob, karena itu masih aktif. Saya sudah membacanya. Dan untuk kondisi jarum-jarumnya yang lainnya normal kecuali jarum RPM yang belum bisa kita normali. Dan untuk hazard masih normal tuh. Masih normal, klakson standar tuh. Kondisi tip radio nanti kita nyalakan masih normal. Kondisi laci normal, tidak ada patah. Kondisi power window masih normal. Electric mirror juga masih normal sob. Lalu apalagi ya, kaca spion dalam juga masih oke. Plafon masih kenceng, bersih. Hand grip masih utuh semua tuh. Handbrake masih normal gigit. Dan untuk knob seat manualnya juga masih berdiri kokoh, tidak loyo ke kanan atau ke kiri, masih tegak lurus. Pokoknya kurang lebih untuk kondisi interior secara keseluruhan masih good looking, original pastinya. Dashboardnya juga masih utuh, tidak ada masalah tuh. Tidak ada patah, masih kokoh berdiri. Dan sekarang kita akan kontak sob sebelum kita starter, biar kalian tahu. Nah, ini satu info lainnya sob. Untuk sebelumnya setiap saya kontak untuk kunci ini itu ada extra fan menyala alias di jumper. Dan sekarang kita udah kembalikan ke normalnya. Sudah kita kembalikan normalnya, dan alhasil saya puas kemarin benerin di bengkel langganan saya sob. Mungkin bagi kalian yang belum menonton vlognya, ada di vlog sebelumnya sob, bisa dicek untuk ngobrak-ngabrik mobil yang saya perbaiki. Jadi kemarin tuh ada AC, ada normalin extra fan, lalu ada apa lagi ya, lampu konsol kan ini tadi mati sob di bagian tengah, ini udah saya nyalakan, terang jadinya. Lalu setel kopling, setel delco juga karena posisinya kurang pas. Lalu apalagi ya, banyak deh sob, tonton aja deh vlog sebelumnya biar kalian tahu histori mobil ini setelah ada di tangan saya. Oke sob, sekarang kita mulai starter, apakah nyala atau tidak. Wah, sekali starter nyala sob, talk chair tidak ada masalah. Dan itu yang tadi saya bilang, untuk keadaan RPM nya mati, tapi kalau untuk kilometer nyala, bensin nyala, temperatur nyala normal. Dan sekarang kita setel untuk radio. Masih normal, tapi standar. Ini saya kecilin biar nggak copyright. Dan sekarang kita nyalakan AC sob. Nah, ini AC normal sob, tidak ngedrop. Jadi kan kebanyakan mobil tua itu ketika dinyalakan AC kan ada yang ngedrop RPM-nya. Dan ini malah menambah RPM sedikit. Jadi alhamdulillah kemarin saya benerin di bengkel langganan saya itu tidak ada masalah. Malah saya puas, dengan total harganya sekitar 400.000 sudah memperbaiki apa yang saya pengen. Untuk AC dingin normal, dingin banget malah. Lalu kita akan mengetes untuk power window sebelah kanan supir sob. Kita lihat. Nah, normal. Sebelah kiri supir normal. Belakang kiri supir normal. Kanan supir, nah tuh normal. Nah, ini kita cek untuk electric mirror sob. Kita lihat tuh, ke kiri bisa, ke kanan bisa. Sebelah kiri kita cek apakah bisa. Normal, tidak ada masalah sob. Oke sob, untuk keadaan interiornya mungkin segini dulu kondisinya. Kalian bisa menyimpulkan untuk kondisi bagian interior dari mobil ini apakah masih oke atau tidak oke. Saya kembalikan ke kalian untuk menilainya. Yang jelas untuk bagian interior itu tidak ada masalah sob, semuanya masih oke dan look original pastinya. Dan untuk kondisi mesin juga stabil pastinya sob. Walaupun ini karburator tapi tidak ada masalah, tidak naik turun. Untuk koplingnya juga saya sudah puas banget karena setelannya pas untuk saya, tidak jauh ataupun tidak dekat. Lalu untuk kondisi yang lainnya sih alhamdulillah tidak ada problem sob, karena pilar-pilar dan dashboard
tidak ada masalah, tidak ada lecet, jadi it's okay. Jadi kembali lagi ke kalian untuk menilainya, apakah mobil ini masih lumayan bagus atau tidak. Oke sob, sampai juga di segmen terakhir. Sebelum kita mengakhiri vlog ini, saya akan menyimpulkan sedikit informasi tentang mobil ini sob. Yang jelas ini untuk dokumen masih lengkap, STNK BPKB masih ready, dan untuk pajaknya off dari 2017 dan STNK-nya 2020. Dan ini plat B Jakarta Barat. Lalu untuk kondisi mesin, AC, transmisi, kaki-kaki tidak ada masalah karena saya sudah coba juga. Terlebih udah dipakaikan velg ring 16, tidak ada pengaruh sama sekali, masih tetap stabil karena posisi setir tidak ngebuang. Lalu untuk kondisi lainnya paling PR-nya bagian bodi. Tadi yang kalian sudah lihat mungkin ada sedikit minor, tapi yang jelas tidak ada kebocoran ketika hujan ataupun dicuci steam sob. Nah oke sob, bismillah. Sebelum saya mengakhiri vlog ini, saya akan merilis harga mobil ini. Daihatsu Chery Classy tahun 94, manual transmisi, 1300 cc, akan saya lepas di angka 25 juta nego di depan unit. Intinya di depan unit sob. Kalau negonya di chat atau di telepon saya masih belum terlalu yakin, tapi kalau kalian sudah datang di depan mobil, saya akan kasih harga spesial untuk kalian. Oke sob, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton vlog ini sampai habis. Sampai ketemu lagi, semoga kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan yang sama, dengan keadaan yang sehat, dan tetap bersyukur dalam situasi apapun sob. Jangan pantang menyerah, tetap semangat selalu. Jangan lupa di follow dagangan Instagram saya @dagangmobil.id, ataupun kalian bisa telepon atau WhatsApp di nomor yang akan saya munculkan di layar ini untuk tanya-tanya spek ataupun harga. Dan tetap sehat selalu, jaga kondisi badan. Salam untuk keluarga Anda di rumah. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.